Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia antara Al-Asy'ariyah dan Ahli Hadis. Pendahuluan dari materi ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salah satu aliran akidah dalam agama Islam. Aliran ini sekarang menjadi aliran mayoritas umat di Indonesia dan bahkan di dunia. Yaitu menjadi persoalannya adalah aliran ini diklaim oleh dua kelompok umat Islam, yaitu NU dan Ahli Hadis sebagai Ahlus Sunnah yang menimbulkan pertentangan yang banyak merugikan umat Islam secara umum. Munculnya saling membid'ahkan dan juga saling melempar kata sesat antara dua golongan. Oleh sebab itu, persoalan ini harus didudukkan, apakah benar hanya satu golongan yang benar Ahlus Sunnah sementara yang lain tidak berhak. Pengertian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari tiga kata yang berangkai, yaitu as-sunnah dan al-jamaah. Al berarti menganut atau mengikut, sedangkan al-sunnah menurut Nasir bin Abdul Karim adalah petunjuk yang telah diberikan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya tentang ilmu, keyakinan, perkataan maupun perbuatannya. Sedangkan al-jamaah menurut ulama akidah berarti mereka yang bersatu di atas kebenaran. Menurut Ibnu Taimiyah, ahli sunnah wal jamaah ada dua. Yang pertama yaitu kelompok yang menerima tiga khalifah Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar dan juga Utsman. Yang kedua, ahli hadis atau salafi dan sunnah saja. Lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah memang masih menjadi perdebatan para ahli. Paling tidak ada 4 pendapat, yaitu yang pertama yaitu Al-Sunnah wa Al-Jamaah telah memunculkan Nabi SAW sendiri melalui sejumlah hadis yang diucapkannya. Yang kedua, akhir periode sahabat. Setelah berlakunya fitnah kubro atau peperangan Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, Ahlus Sunnah mulai diperbincangkan dan dipopulerkan sebagai nama bagi kaum muslimin yang masih berperang teguh dengan ajaran Islam yang murni dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran baru yang keluar dari jamaah. Yang ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah lahir pada abad akhir kedua Hijriyah atau awal ketiga Hijriyah, yaitu di masa puncak perkembangan ilmu kalam yang ditandai dengan berkembangnya aliran modern dalam teologi Islam yang dipelopori oleh kaum Mu'taziliyah atau rasionalisme. Yang keempat, pendapat yang diungkapkan oleh Harun Nasution bahwa nomenklatur Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul sebagai reaksi terhadap paham-paham golongan Mu'tazilah yang tidak begitu banyak berpegang pada sunnah dan tradisi. Hanafi menambahkan bahwa pada saat aliran Mu'taziliyah muncul, pendapat yang rasionalis yaitu menolak hadis yang berlawanan dengan kelenturan akal pikiran. Maka muncullah aliran yang tetap berpegang dan mempertahankan hadis yang ditolak oleh aliran Mu'taziliyah yang kemudian terkenal dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perdebatan mengenai aliran dalam Islam terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW yang menyampaikan beberapa pesan, yaitu yang pertama, umat Islam tidak akan bersepakat terhadap kesesatan. Artinya, ketika mereka membuat sebuah kesepakatan, maka hasilnya adalah pasti persoalan kebaikan dan dipastikan pasti tidak akan tersesat sehingga kesepakatan tersebut menjadi acuan bagi yang lain dan mesti diikuti. Yang kedua, ketika umat Islam mengalami perpecahan menjadi aliran yang banyak, maka Nabi SAW berpesan, ikutilah golongan mayoritas atau al-asawad al-azam. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan peringatannya agar tidak mengikuti golongan yang minoritas. Ahli hadis atau salafi wahabi menganggap mereka adalah Ahlus Sunnah. Abdullah wal-Wahabi dan Syekh Utsaimin menyebutkan Maturidi dan Asy'ariyah bukanlah kelompok Ahlus Sunnah karena keduanya tidak sejalan dengan mereka. Dalam muktamar yang dilakukan Asy'ariyah dan Maturidi menyatakan bahwa kelompok Ahlus Sunnah adalah Maturidi dan Asy'ariyah. Kelompok Salafi bukan termasuk Ahlus Sunnah
karena mengajarkan mengkafirkan orang lain. Hal ini ditolak oleh Syekh Yusuf Qaradawi karena mengeluarkan Salafi Wahabi dari Ahlussunnah. Pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang siapa yang termasuk golongan Ahlussunnah, yang pertama yaitu Al-Imam Tajuddin Al-Subki. Menurut beliau ada 3 golongan yang termasuk Ahlussunnah. Yang pertama, ahli hadis yang berpegang pada prinsip asas. Yang kedua, kelompok intelektual yaitu golongan Maturidi, yaitu golongan yang Asy'ariyah. Yang ketiga, kalangan tasawuf. Selanjutnya yang kedua, Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi menyatakan bahwa kelompok yang termasuk Ahlussunnah wal Jamaah adalah 2 dari kelompok ahli nazar, yaitu Asy'ari dan Maturidi, dan 1 lagi dari ahli hadis. Yang ketiga, Al-Alamal Al-Shifaraini Al-Hambali, menurut beliau ada ahli hadis atau Salafi Wahabi menganggap mereka adalah Ahlussunnah. Abdullah Wal-Wuhaibi dan Syekh Utsaimin menyebutkan Maturidi dan Asy'ariyah bukanlah kelompok Ahlussunnah karena keduanya tidak sejalan dengan mereka. Dalam muktamar yang dilakukan Asy'ariyah dan Maturidi menyatakan bahwa kelompok Ahlussunnah adalah Maturidi dan Asy'ariyah, kelompok Salafi bukan termasuk Ahlussunnah karena mengajarkan mengkafirkan orang lain. Hal ini ditolak oleh Syekh Yusuf Qaradawi karena mengeluarkan Salafi Wahabi dan Ahlussunnah. Pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang siapa yang termasuk golongan Ahlussunnah itu ada 3. Yang pertama, Ahlussunnah Tajuddin, Al-Imam Tajuddin Al-Subki. Menurut beliau ada 3 golongan yang termasuk Ahlussunnah. Yang pertama, Ahlussunnah hadis yang berpegang pada prinsip asas. Yang kedua, kelompok intelektual yaitu golongan Maturidi dan Asy'ariyah. Dan yang ketiga, kalangan tasawuf. Yang kedua, Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi menyatakan bahwa kelompok yang termasuk Ahlussunnah wal Jamaah adalah 2 kelompok, yaitu ahli nazar, yaitu Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, dan 1 lagi dari ahli hadis. Yang ketiga, Alama Al-Sifaini Al-Hambali, Al-Alamal Al-Sifaini Al-Hambali. Menurut beliau ada 3 golongan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Al-Atsariyah dengan Imam Ahmad Ibnu Hambali. Yang kedua, Al-Asy'ariyah imamnya Abu Hasan Al-Asy'ariyah. Yang ketiga, Maturidi imamnya Al-Maturidi. Yang keempat, Alamal Al-Kuwait. Dari 73 golongan yang termasuk Ahlussunnah wal Jamaah adalah ahli hadis, Al-Asy'ariyah, Maturidi karena ketiganya ahli hadis. Selanjutnya yaitu perbedaan yang tidak arjan. Golongan Salafi menyebutkan hal yang menjadikan golongan Asy'ariyah tidak termasuk golongan Ahlussunnah yang akan selamat, yaitu yang pertama, golongan Asy'ariyah mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti sifat istimewa, wajah, tangan, Al-Qur'an kalamullah. Yang kedua, golongan Asy'ariyah menyibukkan diri mereka dengan ilmu kalam, sedangkan Ahlussunnah atau Salafi justru mencelanya. Yang ketiga, Asy'ariyah menolak kabar-kabar yang sahih tentang sifat-sifat Allah. Mereka menolaknya dengan akal dan qiyas atau analogi. Yang keempat, menurut Salafi Wahabi, golongan Asy'ari hanya mementingkan tauhid rububiyah, sedangkan tauhid yang lebih penting yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah hanya untuk Allah semata, tidak mereka indahkan. Padahal tauhid rububiyah bukan komponen yang arjan, sebab tauhid rububiyah dinamai oleh semua makhluk Allah, termasuk di dalamnya orang kafir dan iblis. Jadi, klaim sepihak mengenai Ahlussunnah sangat tidak tepat, bahkan salah. Ahlussunnah adalah golongan yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Faktanya,
Yang sekarang menjadikan Al-Sunnah atau selain Al-Quran sebagai sumber hukum ada 3 golongan, yaitu Al-Asy'ariyah, Al-Maturidi, dan ahli hadis atau Salafi. Sejak awal Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa Al-Sunnah itu adalah Al-Sawat, Al-Azkam atau kelompok mayoritas. Menafikan kelompok mayoritas dari golongan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidi sebagai kelompok Ahlussunnah sama saja dengan tidak mempercayai hadis Nabi SAW tentang Al-Sawat, Al-Azkam, dan kelompok mayoritas. Padahal 2 kelompok tersebut adalah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidi itu adalah golongan yang juga menggunakan 2 sumber, yaitu sumber utamanya adalah ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi tersebut. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.